punya nama kita menyembah. Amin. Terima kasih Tuhan bersama kami hari ini. Karena di hadirat-Mu ada pemulihan. Amin. Karena di hadirat-Mu yang terluka akan sembuh. Amin. Karena di hadirat-Mu ada kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya hal yang kita minta adalah biar setiap kami yang hadir di sini bisa mengenal Engkau lebih lagi. Lebih lagi ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, bagi siapa yang mengenal Allahnya, mereka akan menjadi kuat. Dan mereka akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Ajarlah setiap kami ya Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi hari ini. Kita tidak meminta apa-apa Tuhan hari ini, tapi satu-satunya yang kami minta agar kita bisa mengenal Engkau lebih dalam nama yang kami percaya dan mengucapkan. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih Ibu Eri, Ibu Patricia sudah mengundang saya ke sini untuk memberikan kepada Tuhan. Ya, setiap kali kita bertemu, apalagi kita yang sudah anak-anak Tuhan, pertama kali kita salam-salaman, kita mengucapkan apa? Shalom. Shalom, betul? Artinya shalom itu apa? Damai sejahtera. Benar itu. Oke. Artinya shalom itu sesungguhnya adalah damai sejahtera di tengah-tengah badan. Amin. Jadi doa saya hari ini kita akan mendapatkan shalom, damai sejahtera yang di tengah-tengah mau apa badan. Amin. Amin. Kalau kita bisa sama-sama buka Alkitab, bagian ada Alkitab, kalau nggak ada, apa juga, ya, kita bisa sharing-sharing sama teman, ya. Hari ini saya mau membagikan suatu firman sangat sederhana, tapi kalau kita bisa fokus, ikutin menjadi pelaku firman, dan kita tangkap makna dan artinya, saya percaya setiap hari kita akan diberkati. Amin. Kita sama-sama buka di Ibrani 11 ayat 1. Kalau sudah siap kita bisa baca sama-sama. Ya? Sudah ketemu? Ibrani 11 pasal 11 ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang percaya bahwa dan Allah menunjukkan kepada orang yang Amin. Dari sini saya mau membagikan 4 kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Banyak di antara di sini yang apalagi yang sudah bertahun-tahun menjadi umat Tuhan, mereka berkata begini, apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Saya mau pelayanan ke sini, pelayanan ke sana, saya mau jadi WL, saya mau jadi Sunday school teacher, ya, nggak ada salahnya, itu harus, ya. Tetapi di sini jelas-jelas diterangkan. Nggak usah kesana-kesana dulu. Amin. Karena tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Betul? Iman itu apa? Kita yang jadi manusia setiap kali kita melihat kenyataan, ini udah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itulah saya percaya Tuhan. Tapi jelas-jelas Alkitab berkata, iman itu adalah sesuatu yang kita melihat. Kita belum melihat.
belum ada hasilnya, belum tercapai tujuannya, tapi kita tetap percaya. Amin. Jadi hal pertama, tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Kita lanjutkan. Yang kedua, sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, berpaling kepada Allah, ini adalah suatu reaksi ya, ada aktivitasnya, ada aksinya. Berpaling kepada Allah. Pada saat kita berpaling kepada Allah, berarti kita menjauhkan sesuatu kan? Ada sesuatu yang kita tidak melihat lagi. Betul? Ya. Pada saat kita berpaling kepada Allah, kita tidak lagi fokus masalah kita, badai kita, apapun itu pergumulan kita. Ya. Betul? Karena pada saat kita terus-menerus berpaling kepada badai kita, masalah kita, masalah lagi, kita tidak bisa beriman kepada Tuhan dan kita tidak bisa berpaling kepada Tuhan. Betul? Betul ya? Oke. Yang selanjutnya apa? Ia harus percaya Allah itu ada. Betul? Ini di versi bahasa Indonesia ya. Di versi bahasa Inggris, Alkitab Amplified Version, dikatakan God exists. Dan existnya bukan cuma satu exist, tapi ada S-nya. Oke. Kalau saya mau paraphrase di bahasa Indonesia, itu artinya begini. Bahwa Allah itu ada, Dia masih ada, dan Dia adalah segala-galanya. Jadi bukan cuma ada, oke? Masih ada, dan adalah segala-galanya. Amin. Nah ini yang paling penting ya, yang poin keempat. Dan Allah akan memberi upah bagi siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Amin. Wah, pada saat kita mendengar begini, oh, mencari Allah, mendapat upah. Amin. Betul? Haleluya. Puji Tuhan, betul? Tapi kuncinya apa? Nah, mau masuk rumah harus ada kunci dong. Betul? Mau mulai mobil harus ada apa? Menjadi tampilan ya. Oke, ada kunci ya. Ya. Jadi di sini untuk mendapatkan upah yang selama ini kita nantikan, kuncinya apa? Kalau kita cuma sekedar baca Alkitab, kita tahu di sini, tapi kita nggak tahu pakai, nggak jelas kunci, nggak bisa masuk rumah, sama aja saya nggak percuma kan? Betul? Kalau Alkitab berkata, barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Allah akan mendapat upah, itu sama dengan juga barang siapa yang tidak mencari Allah akan mendapat upah. Betul? Jadi kuncinya adalah sungguh-sungguh. Amin. Ini kita lihat. Ini kita kedengaran kan? Oke. Nah, saya asal Medan. Ada yang dari Medan di sini? Kira. Oke, ya. 23 tahun yang lalu saya ke Singapura dan sekarang sudah menjadi warga negara Singapura, ya. Jadi akhir-akhir 3 tahun belakang ini saya sering ke Indonesia sama suami untuk pelayanan. Ya, jadi saya sudah menjadi warga negara di sana. Jadi bahasa Indonesia sudah akan sedikit-sedikit berkarat. Oke, nanti kalau sampai macet ya, tolong dibantu bisa pakai bahasa Medan. Oke, kebanyakan orang Indonesia kalau ke Singapura, mungkin cari perawatan, betul? Ya,
Jadi kalau di Singapura lihat mall Elizabeth in Orchard Road 80% orang begini. Jadi Jakarta Town. Ya, atau mungkin ke sana untuk sekolah, ya. Tapi saya bukan ke sana untuk cari perobatan dan saya juga bukan ke sana untuk sekolah. Saya ibaratnya itu dibuang di Singapura, di negara asing. Saya tidak pernah menyangka pada saat saya pergi ke Singapura itu adalah one way ticket. You know one way ticket? Itu lagunya one way ticket to the moon. Dan saya tidak bisa balik lagi. Oke. Saya dilahirkan di Medan dan di sebuah keluarga yang cukup tidak beruntung. Papa saya penjudi, pemabuk, main wanita. Waktu saya usia 18 bulan, papa saya kabur. Sewaktu papa saya kabur, dia meninggalkan banyak utang-utang. Ya, jadi di rumah semua perempuan. Cici saya 2, satu 4 tahun di atas saya, satu lagi 5 tahun di atas saya. Saya dan mama 4 orang di rumah. Tiap hari hidup dalam ketakutan. Kenapa? Itu yang nagih utang selalu datang, gedor-gedor pintu. Pintu disiram pakai air kencing, kadang disiram pakai tai. Oke, di mana-mana kita dimakiin. Bahkan di sekolah di Cina. Itulah kondisi saya di Medan pada saat saya kecil. Jadi selagi saya bertumbuh, saya sangat merindukan ada satu sosok yang bisa membawa saya pergi dari kondisi dan situasi. Usia 21 tahun, ketemulah saya dengan seorang Singapura, pengusaha. Bukan yang ini ya. Tiap kali dia bilang, harus ngomong loh, itu bukan gua kalian. Nanti orang salah sangka pikir gua. Bukan yang ini pendeta. Ya, saya 21 tahun, dia 31 tahun, 10 tahun dia ada umur saya. Dia datang ke Medan, dia berbisnis di Medan, dan begitu dia melihat saya, dia bilang, aku in love with you. And I want to marry you. Aku akan berikan kepadamu hidup yang senang-senang dan mewah-mewah. Kamu tidak usah lagi hidup dalam ketakutan, ekonomi tidak stabil, politik tidak stabil. Aku bawa ke Singapura, hidup nyaman, ekonomi tenang, semua dapat. Kira-kira jawabanku apa? Mau dong? Langsung ya. Langsung. Ya. Setelah saya bilang oke. Dia bilang, tapi saya ada penyakitnya. Nah, aku keluar itu biangnya. Penyakitnya apa? Penyakitnya itu hemofilia. Ada yang tahu di sini apa itu hemofilia? Hemofilia adalah terbalik dengan leukemia. Leukemia kekurangan sel darah merah, jadi mereka harus input darah merah, sel darah merah di dalam tubuh mereka. Hemofilia kekurangan darah putih, mereka harus input darah putih di dalam tubuh mereka. Seorang pengidap penyakit hemofilia, mereka tidak boleh tiba-tiba jatuh, terbentur, kecelakaan karena ada pendarahan di dalam tubuh mereka yang tidak bisa dicegah. Ya, contohnya kalau umpamanya mau mau tabur gigi, mau tabur gigi harus tinggal di rumah sakit 1 malam. Ya, untuk dibekukan darahnya dulu, nanti barusan dicabut. Oke? Itu contohnya. Seorang penyakit hemofilia, kalau mereka punya anak cowok, anak laki-lakinya juga akan mendapat hemofilia. Kalau mereka punya anak perempuannya akan menjadi pembawa virus. Jadi di lain harinya anak perempuan ini kalau punya anak laki-lakinya akan menjadi pembawa pasien hemofilia ini ya. Dan lain kali kalau anak perempuan ini ada anak perempuan lagi, anak perempuannya akan menjadi pembawa virus lagi. Jadi penyakit ini dari generasi ke generasi turun-temurun, tidak ada obatnya, tidak ada treatmentnya, tidak bisa dibenarkan, tidak pernah bisa sembuh. Ibu-ibu masih oke,
Masih mau langsung? Gak jadi, batal. Sangat berhikmat. Pasti pengajaran Ibu Gembala. Saya dulu buta. I was blind. But now I see. Dulu fokus saya cuma mau keluar dari kondisi dan situasiku yang tidak nyaman. Tidak nyaman secara ekonomi, tidak nyaman, apapun tidak nyaman. Apapun kesempatan yang lewat. I say okay. Kita nikah 21 tahun. 6 bulan setelah nikah, saya hamil. Dan saya tahu seperti apa menjaga orang yang punya penyakit hemofili. Kalau pada saat sakit harus baring di ranjang, tidak bisa bergerak. Tingginya 1,8 meter. Bayangkan ya, beratnya ya. Kalau lagi sakit saya harus angkat. Kemana-mana saya harus angkat. Ya, mandiin dari kepala sampai kaki harus dijagain seperti bayi. Kalau saya punya anak laki-laki seperti papanya, mati deh aku jadi suster di rumah, betul? Ya. Tapi dia bilang, enggak apa-apa, orang tua saya nggak punya keturunan. Kamu coba aja, mungkin out of 99.999%, we can be the lucky 0.001%. Ya. Saya bilang, oke, istri yang baik, istri yang setia dan yang nurut. Oke. Biasanya yang menjadi pahlawan di keluargamu untuk mendapatkan keturunan buatmu. Kita lanjutkan hamil ini. Waktu itu kita tinggal di Jakarta. Setelah hamil 8 bulan, dia bilang kamu ke Singapura. Biar anak ini bisa menjadi warga negara Singapura. Ya, saya ke Singapura sendirian usia 21 tahun ya. Ini lagi mau nungguin melahirkan ya. Kedua hari setelah saya melahirkan, dokter bilang kayaknya anak kamu nggak beres. Mereka panggil lagi beberapa spesialis. Kelima hari, konklusi mereka begini, anak kamu ada 3 masalah. Masalah pertama, jantungnya bocor 3 lubang. Masalah kedua, karena saraf di jantungnya itu sangat tebal, itu mencegah pengaliran udara dan darah untuk di bagian atas kepala. Jadi anak kamu mengalami gangguan otak rusak. Yang kedua otak rusak ya. Yang ketiga, anak kamu ya itulah pembawa virus hemofili. Saya nggak bisa terima. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Dan saya bilang, kalau memang Tuhan Yesus itu nyata, kalau ada satu-satunya Tuhan yang benar, tolonglah aku. Karena aku nggak bisa terima kenyataan itu. Dan dokter bilang, kamu nggak boleh pulang, anak ini nggak boleh keluar dari rumah sakit, karena anak ini kapan jam aja bisa mati. Gimana cara matinya, dia akan menjadi biru, dia nggak bisa bernapas, jantungnya tiba-tiba fail, ya, dia akan mati begitu. Jadi saya nggak bisa balik. Sewaktu anak saya 1 bulan, kan ada perayaan kan, baby shower ya. Nah, kalau baby shower kan berarti happy day ya. Tapi baby shower adalah satu hari yang sangat mengerikan buat saya. Papanya pulang ke Singapura, datang ke rumah sakit dan lihat kita berdua. Begitu dia melihat kita berdua, dia berkata seperti ini kepada saya. I think we are not meant for each other. Kayaknya kita itu nggak cocok. Dia bilang, maksud lu nggak cocoknya apa? Kita sudah nikah sah, ya. Kita udah punya anak. Dan anak ini sekarang sudah keluar dan cacat
dan kamu bilang, we are not meant for each other. Maksudnya apa? Dia tarik alasan semuanya sampai yang, oh saya suka baca koran, kamu nggak suka baca koran. Saya suka nonton berita, kamu nggak suka nonton berita. Semua alasan saya bilang oke, nggak apa-apa. Tulis saja 1 sampai 100. Apapun yang kau mau aku berubah, aku akan berubah. A sampai Z. Apapun yang kamu mau aku berubah, aku akan berubah sampai kamu puas. Asal kamu tidak mengeluh. Keesokan harinya dia pergi. Intinya sudah bisa ya, sudah nggak mau saya lagi ya. Dia langsung main pergi, nggak ditinggalin apa-apa, nggak ditinggalin uang, nggak ditinggalin apapun. Oke? 3 hari kemudian diam-diam saya tinggalin anak saya di rumah saja. Diam-diam saya pesan tiket. Diam-diam saya pulang lagi ke Indonesia. Diam-diam saya ambil kunci, saya buka pintu rumahku. Diam-diam saya masuk ke dalam rumah. Ternyata ada wanita lain yang tidur di ranjangku, yang memakai pembantuku dan memakai supirku. Seandainya cuma dalam waktu 3 bulan posisi dan statusku sudah terganti. Hati ini hancur. Sakitnya itu seperti apa? Orang seperti ini yang saya harus angkat dan jaga dari kepala sampai kaki pada saat sakit. Yang saya memberikan seluruh nyawa, tubuh, hati, jiwa kepadanya karena seorang pengidap hemofil yang mereka harus terus infusi kan. Kebanyakan orang mati, orang hemofilia mati bukan karena hemofilia tidak bisa mematikan. Pada saat mereka mati itu karena terlalu banyak infusi dan ada yang kena malaria, ada bahkan yang kena HIV karena sudah terlalu sering masukin darah karena darahnya kotor. Jadi saya sebagai seorang istri berarti saya harus memberikan seluruh jiwa, badan, nyawa kepada orang seperti ini kan. Bagaimana orang seperti ini bisa menyakiti? Hancur. Saya balik lagi ke Soekarno-Hatta, booking lagi tiketku di Bandara Soekarno-Hatta. Nangis. Sakitnya itu seperti apa? Saya tahu anak saya masih di Singapura. Sakit, nggak bisa dibawa pulang ke Indonesia. Saya tahu saya tidak punya uang lagi di sana. Sakitnya itu seperti dibuang di negara asing yang saya tidak tahu bahasanya, saya tidak tahu kebudayaannya, saya tidak punya sanak saudara, saya tidak punya teman, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya siapa-siapa, saya cuma punya anak sakit. Sakit itu bahkan bernafas pun sesak. Itulah sakitnya. Terus saya bilang lagi, kalau memang ada Tuhan, tolong turun, meet me halfway. Karena bahkan bernafas pun sudah sakit, sudah tidak sanggup. Tiba-tiba saya melihat ada satu wanita yang lewat di depan saya. Dia memakai kayu salib seperti yang saya pakai hari ini. Dan saya ingat, waktu saya TK, guru saya pernah berkata begitu. Oh, whoever that call upon the name of Jesus, barang siapa yang menyeru nama Tuhan Yesus, pasti dia akan diselamatkan. So I say, Jesus, if you are true living God, tidak terjadi apa-apa. Saya balik ke Singapura, semua harapan hancur.
semua sudah tidak ada. Saya keluarkan anak saya dari rumah sakit karena sudah tidak punya uang, tidak bisa berobat lagi. Saya sewa satu kamar kecil di apartemen pemerintah. 14 lantai. Rencana saya cuma satu. Saya mau mati. Mati itu solusi buat segala galanya. 14 lantai terjun mati nggak? Pasti mati kan? Itu masih rencana. Tapi rencana Tuhan jauh lebih besar. Amin. Ya. Saya dibawa ke gereja untuk menyingkatkan cerita saya. Ya, saya dibawa ke gereja dan saya terima Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan saya satu firman. Joel pasal 25, pasal 2 ayat 25 dan 26. Dia berkata begitu. Kamu harus all that I do even by you. Aku akan pulihkan kepalamu yang sudah dimakan. Kamu tahu berapa? Kecil, besar, belau, merayap, belau, sebab yang sudah makan bertahun-tahun aku akan pulihkan. Engkau akan makan dengan kenyang-kenyang dan menyembah Allahmu yang sudah memperlakukanmu secara ajaib. Karena umatku tidak akan mendapat malu. Amin. Saya pegang firman Tuhan itu kuat tenaga. Karena saya tahu manusia bisa mengecewakan kita. Di zaman Eden seperti ini bahkan gereja-gereja bisa mengecewakan kita. Bahkan pendeta-pendeta juga bisa mengecewakan kita. Karena mereka masih manusia. Ampunilah mereka. Tapi satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita adalah firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan di firman Tuhan, apa yang sudah keluar, tidak akan kembali. Pasti akan terjadi. Pasti. Seperti apa? Seperti nanti sore matahari pasti akan terbenam. Dan besoknya pasti akan terbit lagi. Seperti itu. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya, kita percaya kepada siapa? Kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus kan? Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga adalah firman Tuhan. Betul? Ya. Di Yohanes 1:1-5, Tuhan Yesus juga adalah firman Tuhan. Ya. Tapi kalau kadang-kadang anehnya, setiap kali kita baca firman Tuhan, kita benar enggak ya? Firman Tuhan dibilang, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan takut. Kitanya, kalau bangun, khawatir anak, khawatir suami, khawatir mau makan apa nanti, khawatir mau pakai baju apa. Suruh saya nggak khawatir, kayaknya ada yang aneh. Kayaknya nggak hidup ya. Halo? Excuse me. Ayo, ngaku. Kalau di Alkitab menjanjikan, jangan khawatir. Kalau Alkitab, firman Tuhan berkata, jangan takut. Itu sederhana. Go back to simplicity. Jangan terlalu rumit di sini. Ya. Oke. Jadi ceritanya udah sampai mana? Sekarang? Sampai yang pertama aja. Pegang firman Tuhan itu kuat-kuat. Ya. Telepon mama, saya bilang datang ma, jagain anakku biar saya bisa keluar cari kerjaan. Ini mau mulai hidup baru kan? Harus makan kan? Bukan berarti hari ini terima Tuhan Yesus besok langsung tiba-tiba jadi OKB. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada bagus tuh. Ya, mama datang, cari pekerjaan di Singapura. Orang Indonesia, Medan lagi. Enggak berpendidikan, enggak tamat kuliah, enggak tahu bahasa Inggris.
susah cari pekerjaan. Bagi yang sudah dengar kesaksian saya, jangan dijawab. Bagi yang belum, tolong tebak. Pekerjaan pertama saya di Singapura 23 tahun lalu itu jadi apa? Sipirin. Apa? Pegawai restoran. Oke, ada yang bilang jadi TKW. Oke. Saya cari kerja nggak dapet ya. Terus sampai udah nggak tahu gimana ya, mau berjuang ya. Terus saya masukin kurikulum vitae saya di rekrutmen di agency ya. Dia. Kenapa sih kamu pintarnya? Kayaknya nggak ada. Yang paling pintar bahasa Indonesia. Ya udah, gua masukin kamu jadi security guard ya. Di sana rekanmu semua melayani, kamu bisa ngomong sama mereka. Security guard, tekam. Tahu kan? 23 tahun yang lalu, pekerjaan itu cuma 4. Duduk itu di kotak gelas, ya. Pencet tombol, gerak itu gerbang buka. Ambil KTP, catat KTP, balikin. Pencet lagi tombol itu gerbang tutup. Jadi 3 menit nggak bos? Mungkin 23 tahun yang lalu memang benar-benar mirip. Kalau 1 jam saya dikasih $2.70. Kerja 7 jam sehari. Sabtu Minggu nggak dapat kerja. Miskin sekali. Makan pun susah. 1 hari saya cuma cukup makan 1 kali. Karena harus obatin anak, jagain mama, kasih makan mama, anak, uang sewa. Tadi ada beberapa ibu yang tanya saya, kenapa kok bisa langsung seperti ini? Nah itu rahasianya. Sampai hari ini masih tetap makan sekali sehari. Puji Tuhan, nggak ada seks kelebihan, diabetes, kolesterol, ini macam-macam penyakit nggak ada, puji Tuhan. Amin. Miskin, anakku sakit terus, tapi Tuhan sama dia sesuai dengan janjinya di Joel 2:25-26 yang firman Tuhan berkata, aku akan pulihkan kepadamu semua yang bertahun-tahun sudah dimakan belang. Engkau akan makan dengan kenyang-kenyang dan menyembah Allahmu yang sudah memperlakukanmu secara ajaib. Karena umatku hidup akan mendapat. Untuk menjadi singkat ceritaku, kaki itu sakitnya itu seperti apa? Orang seperti ini yang saya harus angkat dan jaga dari kepala sampai kaki pada saat sakit. Yang saya memberikan seluruh nyawa, tubuh, hati, jiwa kepadanya. Karena seorang pengidap hemofilia mereka harus terus infusi kan. Kebanyakan orang mati, orang hemofilia mati bukan karena hemofilia tidak bisa mematikan. Pada saat mereka mati itu karena terlalu banyak infusi dan ada yang kena malaria, ada bahkan yang kena HIV karena sudah terlalu sering masukin darah karena darahnya kotor. Jadi saya sebagai seorang istri berarti saya harus memberikan seluruh jiwa, badan, nyawa kepada orang seperti ini kan. Bagaimana orang seperti ini bisa menyakiti? Betul. Saya balik lagi ke Soekarno-Hatta, booking lagi tiket itu di Bandara Soekarno-Hatta. Nangis. Sakitnya itu seperti apa? Saya tahu anak saya masih di Singapura. Sakit, tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia. Saya tahu saya tidak punya uang lagi di sana. Sakitnya itu seperti dibuang di negara asing yang saya tidak tahu bahasanya, saya tidak tahu kebudayaannya, saya tidak punya sanak saudara, saya tidak punya teman, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya siapa-siapa, saya cuma punya anak sakit itu bahkan
bahkan bernafas pun sesak. Itulah sakitnya. Terus saya bilang lagi, kalau memang ada Tuhan, tolong turun. Ini halfway. Karena bahkan bernafas pun sudah sakit, sudah tidak sanggup. Tiba-tiba saya melihat ada satu wanita yang lewat di depan. Dia memakai kalung salib seperti yang saya pakai hari ini. Dan saya ingat, waktu saya TK, guru saya pernah berkata begitu. For whoever that call upon the name of Jesus, barang siapa yang menyeru nama Tuhan Yesus, pasti dia akan diselamatkan. So I say, Jesus, if you are true living God, tidak terjadi apa-apa. Saya balik ke Singapura, semua harapan hancur. Semua sudah tidak ada. Saya keluarkan anak saya dari rumah sakit karena sudah tidak punya uang, tidak bisa berobat lagi. Saya sewa satu kamar kecil di apartemen pemerintah. 14 lantai. Rencana saya cuma satu. Saya mau mati. Mati itu solusi buat segala sesuatu. 14 lantai terjun mati nggak? Pasti mati kan? Itulah rencana. Tapi rencana Tuhan jauh lebih besar. Amin. Ya. Saya dibawa ke gereja. Untuk menyingkatkan cerita saya, ya, saya dibawa ke gereja. Dan saya terima Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan saya satu firman. Di Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Dia berkata begitu. I will restore all that has been eaten by you. Aku akan pulihkan kepalamu yang sudah dimakan kecil, besar, merayap, dan yang sudah makan bertahun-tahun, aku akan pulihkan. Engkau akan makan dengan kenyang-kenyang dan menyembah Allahmu yang sudah memperlakukanmu secara ajaib. Karena umatmu tidak akan mendapat. Amin. Saya pegang Kristus Tuhan Yesus kuat tenaga. Karena saya tahu manusia bisa mengecewakan kita. Di zaman Eden seperti ini bahkan gereja-gereja bisa mengecewakan kita. Bahkan pendeta-pendeta juga bisa mengecewakan kita. Karena mereka masih manusia. Ampunilah mereka. Tapi satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita adalah firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan di firman Tuhan, apa yang sudah keluar, tidak akan kembali. Pasti akan terjadi. Pasti. Seperti apa? Seperti nanti sore matahari pasti akan terbenam. Dan besoknya pasti akan terbit lagi. Seperti itu. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya, kita percaya kepada siapa? Kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, kan? Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga adalah firman Tuhan. Betul? Ya. Di Yohanes 1:1-5, Tuhan Yesus juga adalah firman Tuhan. Ya. Tapi kalau kadang-kadang anehnya, setiap kali kita baca firman Tuhan, kita benar enggak ya? Firman Tuhan bilang, jangan khawatir ya, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan takut. Kitanya kalau bangun, khawatir anak, khawatir suami, khawatir mau makan apa nanti, khawatir mau pakai baju apa. Suruh saya nggak khawatir, kayaknya ada yang aneh. Kayaknya nggak hidup ya. Halo? Excuse me. Ayo ngaku. Kalau di Alkitab menjanjikan, jangan khawatir.
Dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Simple, sederhana. Go back to simplicity. Jangan terlalu rumit di sini. Ya. Oke. Jadi ceritanya udah sampai mana? Sekarang? Sampai yang aja. Pegang firman Tuhan itu kuat-kuat. Ya. Telepon mama, saya bilang datang ma, jagain anakku biar saya bisa keluar cari kerjaan. Ini mau mulai hidup baru kan? Harus makan kan? Bukan berarti hari ini terima Tuhan itu besok langsung tiba-tiba jadi OKB. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada bang susu. Ya, mama datang, cari pekerjaan di Singapura. Orang Indonesia, Medan lagi, nggak berpendidikan, nggak tamat kuliah, nggak tahu bahasa Inggris, susah cari pekerjaan. Bagi yang sudah dengar kesaksian saya, jangan dijawab. Bagi yang belum, tolong tebak. Pekerjaan pertama saya di Singapura 23 tahun lalu itu jadi apa? Sipirin. Apa? Pegawai restoran. Oke. Ada yang bilang jadi TKW. Oke. Saya cari kerja nggak dapet ya. Terus sampai udah nggak tahu gimana ya, mau berjuang ya. Terus saya masukin kurikulum vitae saya di recruitment agency ya. Kenapa sih kamu pintarnya? Kayaknya nggak ada. Yang paling pintar bahasa Indonesia. Ya udah, gua masukin kamu jadi security guard ya. Di sana rekanmu semua ngelain kamu bisa ngomong sama mereka. Security guard tekam. Tahu kan? 23 tahun yang lalu pekerjaan itu cuma 4. Duduk itu di kotak gelas. Ya. Pencet tombol gerak itu gerbang buka. Ambil KTP. Catat KTP, balikin. Pencet lagi tombol itu gerbang tutup. Security guard mirip nggak bos? Mungkin 23 tahun yang lalu memang benar-benar mirip. Kalau 1 jam saya dikasih $2.70. Kerja 7 jam sehari. Sabtu Minggu nggak dapat kerja. Miskin sekali. Makan pun susah. 1 hari saya cuma cukup makan 1 kali. Karena harus obatin anak, jagain mama, kasih makan mama, anak, uang sewa. Tadi ada beberapa ibu yang tanya saya, kenapa kok bisa langsung seperti ini? Nah itu rahasianya. Sampai hari ini masih tetap makan sekali sehari. Puji Tuhan, nggak ada kelebihan, diabetes, kolesterol, ini macam-macam penyakit nggak ada. Puji Tuhan. Amin. Miskin, anakku sakit terus hati. Tuhan sama dia sesuai dengan janjinya di Joel 2:25-26 yang firman Tuhan berkata, aku akan pulihkan kepadamu semua yang bertahun-tahun sudah dimakan belang. Engkau akan makan dengan kenyang-kenyang dan menyembah anakmu yang sudah memperlakukanmu secara ajaib. Karena umatku hidup akan mendapat untuk menjadi tingkat sekitarku. Mau cuman berdasarkan firman Tuhan ini, cuman berdasarkan dan berdiri kokoh di atas firman itu dan menjadi pelaku firman itu. Menjadi pelaku firman itu artinya apa? Emangnya gampang. Pagi jam 8.30 sampai jam 5 harus kerja. Jam 7 sampai jam 10 harus ke sekolah. Jam 10 pulang ke rumah. Pas mamaku mau tidur ganti yang 2 jaga anak. Setiap 2 jam sekali bangun minum susu. Saya harus ngepel, nggak ada pembantu. Ngepel, cuci, beresin rumah, cuci toilet, cuci semua yang bisa dicuci. Masih harus bikin kue
dan bungkus hamper untuk mencari uang saku yang berlebihan. Kekuatan seperti itu datang dari mana kalau bukan dari Tuhan? Tidak gampang. Badai itu tidak gampang. Tuhan tidak berjanji kamu akan nyaman, kamu akan sudah ada badai. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi janji Tuhan, biarpun di tengah-tengah badai engkau akan menyerupai binatang. Amin. Lagi bertempur itu seperti apa? Lagi bertempur itu seperti begini intinya. Sampai kan? Pada saat sampai saya di mana hadapinya? Aku akan berseru. Amsal lirik. Amsal 3:5-6. Oke. Dan Amsal 3:5-6. I trust the Lord with all my heart. Bukan setengah-setengah ya. All lah. Saya percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatiku. Enggak setengah ya, kalau setengah-setengah ya nggak jadi. Ya, kalau seperempat juga nggak jadi. Kalau 3/4 juga nggak akan jadi. Seluruh hatiku. I lean not unto my own understanding. Saya tidak bersandar dengan pengertianku. Betul nggak? Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dan beriman kalau kita tergantung kepada pikiran kita? Nggak bisa dong. Pikiran kita begitu lihat suami kita di luar ada perempuan mati deh, dua stres di sini nangis dia. Kasihan ya saya ya. Aduh saya kasihan banget. Aduh kasihan banget. Begitu kita melihat kita dapat kanker, mati deh dua stres. Kita tidak bersandar dengan pikiran kita. Tapi setiap langkah kita mengakui Tuhan. Betul? Mengakui itu artinya apa? Di Alkitab bahasa Yahudi, mengakui sama dengan yada. Yada itu artinya posisi kita seperti ini. Dapat kanker pun, dapat kesusahan pun, suami menyeleweng pun, posisi kita adalah Tuhan, apapun yang terjadi. Kalau memang itu posisiku, aku akan berkata, yes Lord, yes Lord, yes Lord, dan aku akan tetap percaya. Itu artinya. Kalau kita kata akulah, ya akulah Tuhan. Mengerti maksudnya? Bukan, ya. Tapi kalau sudah dikasih tahu, ya ada, itu seperti ini. Berarti apapun kondisi dan situasi kita, yes Lord, yes Lord, yes Lord, karena kita tahu dan kita tahu dan kita tahu segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Dan setiap orang percaya. Dan setiap orang mengasihi Tuhan dengan terpanggil itu tujuan. Itu artinya apa? Biarpun kondisinya seburuk apa yang kita mau lihat dengan mata kita, Tuhan akan memutar balikkan untuk menjadi baik. Asal kita tetap mengasihi Tuhan. Betul? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa mengasihi yang namanya dunia, nih dong. Nggak konek kan? Seperti tadi yang dikatakan di Ibrani 11:6, pada saat kita berpaling untuk fokus ke Tuhan, kita tidak bisa berpaling lagi untuk ke dunia, masalah-masalah kita, pergumulan kita. Betul? Nah, ini yang semua dinanti-nantikan. Dan Tuhan pasti akan meluruskan. Amin. Masalahnya di mana? Masalahnya di kita sendiri. Kita percayanya setengah-setengah. Kadang percaya, kadang nggak percaya. Kadang tergantung mood. Kadang tergantung situasi dan kondisi. Hari ini suami kita baik, percaya haleluya.
besok suami kita kurang baik, kita juga kurang percaya. Halo. Ya, hari ini anak kita mantep, ya baik banget, prestasi, kita percaya Tuhan. Ya, nanti besok-besok anak kita mau tahu ya, lagi bandelnya setengah mati, nggak tahu ngapain, oke. Tuhan, engkau di mana, di mana, di mana? Aku ada di sini, aku nggak pernah pergi. Tidak, saya menjadi senior manager. Di sekolah yang lagi dari seorang senior manager, saya menjadi general manager. Dari general manager, saya di sekolah lagi, saya pulang-pulang saya menjadi managing director. Nah, dari managing director, dan dari managing director, sekarang saya menjadi seorang pengusaha seperti Paulus, ya, pengusaha, dan saya ambil labanya, saya pergi ke Indonesia, memberi makan kepada orang-orang miskin, janda-janda, anak yatim, dan menguasai orang miskin. Pada saat ekonomi saya dipulihkan seperti ini, pada saat kita mendengar kesaksian seperti ini ya, setiap dari kita pasti bilang apa? Luar biasa. Puji Tuhan. Betul? Betul kan? Bagaimana dengan anakku? Anakku katanya 3 bulan pasti mati. Nggak mati. 6 bulan pasti mati. Nggak mati. 1 tahun nggak mati. 2 tahun nggak mati. Dokter bilang, waktu dia 2 tahun ya, ayo sana, get ready $100,000. Anak ini mau dioperasi. 20 tahun yang lalu saya nggak punya $100,000. Ya. Tapi yang namanya doa. Pada saat itu ketemu si ganteng ini, katanya jadi langsung jangan. Ketemu si ganteng ini di gereja ya, sama-sama doa sampai anak ini 6 tahun. Ya. Tuhan bilang, bawa balik anakmu ke dokter, lihat gimana perkembangannya. Dokter tes dengan isi, kata dokter, ini hal yang mustahil, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Lihat ya, ini ECG-nya lubangnya 3. Ini jantungnya udah fail, ya. Lihat ini yang baru. Ini is a total people. Anak saya hari sekarang udah 23 tahun. Sudah kerja, puji Tuhan. Nanti kalau ada waktu saya bisa datang lagi, saya cerita tentang anak saya ya. Jadi, wow, hal seperti ini terjadi. Apa yang kita katakan? Ya, praise God. Wow, Tuhan baik. Betul? Terus kita menikah waktu anak saya usia 7 tahun. Jadi sekarang kita menikah sudah sekitar 14-15 tahun lah. Ya, terima kasih Tuhan, dengan Tuhan sesuai dengan firman dan janji Tuhan saya diberikan. Amin. Ya. Kalau semua nyaman pasti amin. Haleluya, betul? Bagaimana kalau hidupnya nggak nyaman? Bagaimana kalau kita menghadapi suami kita yang nggak beres? Yang bikin hati ini sakit terus. Haleluya, haleluya. Kenapa bisa haleluya? Karena itu baiknya. Tuhan Yesus berkata, Matius 16 ayat 20. Karena siapa yang mau menjadi dia kalau diri dulu, baru pikul salib. Tangkal diri itu apa? Tangkal diri di versi bahasa Inggris, di Amplified Version-nya, tangkal diri itu deny yourself, right? Deny yourself is very abstract. Deny, apa maksudnya deny yourself? Deny yourself itu artinya you
forget about yourself. You forget about your own interest. You forget about your own ambition, your desire, your want. Semua dilupakan. Saya nggak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya itu seperti apa yang Paulus katakan. I, Paul, slave of Jesus Christ. Budak Yesus Kristus. Setiap kali kalau seorang Kristen sudah datang berdoa, mereka akan begitu kepada Tuhan. Saya takut sama Tuhan, takut sama Tuhan. Benar nggak? Kalau anak yang takut sama papanya, anak ini akan melakukan hal-hal yang cuma papanya senang. Betul kan? Setidaknya di depan papanya nggak berani macam-macam kan? Nggak berani bergerak kan? Masa kita yang anak Tuhan datang-datang di hadapan Tuhan, Tuhan kenapa kok begitu? Dia punya kok nggak punya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Apakah ini anak yang takut sama papanya? Seperti yang Paulus katakan. Paulus itu siapa? Yang ada dua citizen. Itu artinya juga dia sangat bersatu. Kaya raya. Ada prajurit. Bisa berantem. Sangat cerdas. Dia juga adalah murid yang terbaik dari Farisi. Semua dia ada. Tapi pada saat dia terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, aku akan mengajarkan engkau bagaimana untuk sering berkata. Apakah tidak bersedia berkata? Apakah kita bersedia berkata? Di zaman Paulus, barang siapa yang terima Tuhan Yesus, mereka harus bayar harga. Kenapa? Kepalanya akan dipenggal, harta karunnya akan habis. Mereka akan bersedia dicambuk, bahkan takut, disalibkan, dipukul, diinjak, dilempar batu sampai mati. Mereka bersedia bayar harga dan tetap say, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hari ini kita kekristenan teman-teman apa? Semua harus beres dulu ya, baru Tuhan baik. Semua harus nyaman ya, baru saya mau percaya sama Tuhan. Kalau saya sakit harus sembuh dulu, baru. Ini kita kristenan teman-teman apa? Tiap hari berkat. Tiap hari. Oh, kasih karunia. Tidak ada yang takut. Mereka bisa jadi pelantun. Nanti malam-malam kerja, besok siangnya pelihara, pai-pai, malamnya bisa kerja lagi. Kenapa boleh? Pernah dengar nggak? Kristen kayak begini boleh? Nggak boleh kan? Kenapa? Karena pada saat kita bertobat, itu artinya kita berpaling kepada dosa dan menjalan sesuai dengan kekudusan dan prosesnya Tuhan. Betul kan? Apa yang terjadi di diri kita? Ini intinya perkawinan sudah dipulihkan ya. Semua udah nyaman kan? Puji Tuhan, anak sudah nyaman, ekonomi sudah nyaman. 2 tahun setelah kita menikah, suami saya ya hari pusing, muntah. Dibawa ke dokter bilang dapat kanker otak. Dan kanker otak ini begitu jarang, satu-satunya kasus di Singapura pertama. It's called Adonis, di seluruh dunia cuma ada 50 kasus. Dia bukan dipanggil nama Jason Ong, dia dipanggil case number 51. Patient case number 51.
Karena begitu jarangnya, tidak ada ilmuwan atau kedokteran yang mau menciptakan obat-obat untuk menyembuhkan kanker seperti ini. Karena nggak ada yang mau keluar miliaran dolar, cuma mau dimasukkan orang kan? Nggak dapat duit. Betul? Dokternya nggak tahu mau ngapain. Nggak ada obat, nggak ada treatment, nggak bisa diapa-apain. Sampai mereka harus terbang profesor 2 dari Amerika datang untuk mempelajari kasus ini, kanker ini. Dan akhirnya kasus ini ditayangkan di Singapura Medical Journal. Ya. Kalau untuk orang bunuh lagi, yang kayaknya seperti apa ya? Kita sudah melayani rumah. Kita sudah halnya seperti ini terjadi. Saya nggak tahu ya. Saya pernah dengar kebudayaan di sini kayak gitu. Kalau orang dapat kanker, asing lu kepaitan. Bertobat. Benar nggak? Ada nggak? Tolong jangan. Lihat Ayub itu orang yang paling saleh di zamannya dia. Kita tidak bisa memasukkan Tuhan di dalam sekedar ruangan otak, pikiran, fakultas di sini. Tidak bisa. Pekerjaan Tuhan di setiap manusia itu berbeda. Kalau tidak dan keluar dari mulut kita, keluar untuk cuma menjatuhkan orang lebih bagus diam. Belajar diam. Amin. Operasinya ditangani 2 ahli bedah profesor di Singapura, dari ahli bedah otak dan ahli bedah ENT. NMI dan ENT come together and perform the surgery 20 jam. Coba kalau pegang di telinga, di belakang telinga ya, ini kan ya, ini kan keras kan, kankernya di dalam, jadi mereka harus gergaji dulu. Ini digergaji dulu, barusan mereka masuk. Barusan berusaha dikeluarkan, dipotong ke depan kerja. Jam 7 pagi dimasukin. Sudah memakan habis saraf balance-nya. Kita manusia, kita bisa jalan lurus karena kita ada saraf balance ya. Kita ada 2 mata, 2 telinga ya. Saraf balance-nya udah makan habis. Dan 30% dari sel kanker ini sudah melekat di saraf utama. Jadi kalau mereka potong, kalau mereka tidak hati-hati, putus, dia akan keluar become vegetable organ. Jam 3 pagi dia dikeluarin. Dokter bilang 6 bulan. Apa yang akan terjadi? Kanker yang begitu agresif ini akan terus memakan saraf utamanya. Nanti akan putus. Karena dia mati itu, ini akan keluar darah, dia akan mati. Begitu suami saya bangun, sadar, saya bilang sama dia, dokter kasih kita 6 bulan. Dokter bilang 6 bulan. Terus gimana? Tahu dokter? Saya nggak peduli. Dokter mau bilang berapa? Selagi saya masih hidup, saya mau mempersembahkan tubuh, diri, dan jiwa dan nyawa untuk kesenangan. Dan buat saya, hidup dan mati adalah urusan. Saya bilang sama saya, kamu jangan fokus bisnis lagi. Nanti begitu saya keluar dari rumah sakit, begitu saya bisa beraktivitas, mari sama-sama kita lebih agresif lagi melayani Tuhan. Saya bilang oke. Dia bilang waktu saya udah singkat, saya harus cepat-cepat. Saya bilang oke. Mari. Begitu keluar dari rumah sakit, begitu dia sudah oke, kita langsung kita pergi di sini. Kita ke Vietnam, kita ke Myanmar, kita ke Malaysia. Anak kita dari 50 sampai 100, dari 100 sampai 200, memberikan makan kepada anak-anak jalanan, memberi pendidikan kepada yang belum pernah mencicipi,
pendidikan, melayani janda-janda, melayani anak yatim piatu dari 200 menjadi 300, dari 300 menjadi 500, dari 500 menjadi 700. Enggak mati, tapi kankernya semakin menyebar. Dari 30% tadi menjadi satu size bola golf di dalam kepala. Jadi intinya kemana-mana bawa satu bola golf, melayani Tuhan pasti makan apa. Dia bilang, ayo cepetan, saya udah nggak punya waktu lagi. Kita nggak pernah cari donasinya, fotoin anak miskin, terus aduh lihat ini anak kasihan, ayo ya. Waktu di Singapura kita kerja keras, kita ambil labannya, kita pergi, melayani yang miskin. Kankernya makin besar. Dari satu bola golf menjadi satu butir telur. Dia bilang, saya tidak punya waktu lagi. Ayo cepat lebih agresif lagi. Dari 700 sampai 1000. Pelayanan kita makin besar. Kankernya juga makin besar. Coba bayangkan ya. Kedengarannya mungkin cuma, oke. Tapi kanker itu nyata. Sakit itu nyata. Suami kita sakitin kita itu nyata, betul? Sakitnya di sini itu nyata. Otong nyatanya seperti apa? Bangun tidur, gosok gigi, kui. Yang pertama keluar merah jambu, darahnya nih. Gosok lagi, kui. Yang keluar merah. Gosok lagi. Yang keluar hitam. Dan lihat setelahnya nggak? Udah lihat langsung, aduh matilah aku. Gimana melayani lagi? Gimana percaya Tuhan lagi? Gimana berpaling kepada Tuhan lagi? Tapi dia tidak. Dia melihat kondisi seperti ini. Dia akan berkata, Tuhan, Engkaulah adalah kekuatan. Inilah shalom, damai sejahtera di tengah-tengah. 2 butir telur kanker di otak. Ya hari waktu sakit. Gimana? Apakah kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Enggak pernah. Setiap kali pada saat dia sakit, dia akan berlutut. Tangan satu ini dia akan taruh di tempat ini. Dan yang satu lagi dia akan angkat. Dan dia akan berkata seperti ini kepada Tuhan. Yes, I will choose to praise you. Tapi aku akan tetap memuji. Yes, you are good. Tetapi engkau tetap adalah Tuhan yang baik. Yes, kalau itu porsiku, kalau itu salibku, aku akan memikul. Aku akan tetap berjalan untuk melayani. Iya kan, sakitnya akan pergi. Karena sakit di sini, lakukan itu. Berlututlah di depan Tuhan. Jangan minta suamimu kembali kepada percuma. Kenapa? Suamimu kembali kepadamu nanti berjalan. Minta suamimu kembali kepada Tuhan. Karena pada saat dia kembali kepada Tuhan, dia juga akan kembali kepadamu. Minta Tuhan kejar suamiku.
membuat dia aman, nyaman, senang, sampai dia datang berlutut di hadapanmu. Bukan yang lain. Jangan pernah berasa, aduh nggak adil. Injustice. Injustice kok apa paman? Apa Indonesia? Nggak adil. Kenapa ya? Kok gua yang harus kencang? Dia enak-enak begitu. Lihatlah dengan pandangan sudut pandang. Masa nggak ada sama? Kasihan. Tahu nggak kenapa kasihan? Pada saat ibu-ibu sengsara di sini dan tetap percaya sama Tuhan, tetap melakukan hal yang baik sebagai istri, tetap tidak kepahitan, tetap menjadi pelaku firman, ibu-ibu lagi kirim materi di atas. Rumah-rumahnya nanti besar. Tuhan masih adil. Dan dia akan adil sampai selama-lamanya. Jangan fokus di sini. Yang di sini yang kalau udah yang jelek ya udah bawa. Kita lakukan yang terbaik. Betul? Kasihan. Kalau enggak bertobat, masih masuk neraka. Mau tahu di neraka itu seperti apa? Pernah coba untuk masak, kena bakar? Sakit nggak? Sakit. Itu cuma sebentar. Pernah coba nggak buka api gas? Coba tangannya di sana 5 menit. Mati deh kita. Betul? Bagaimana di neraka? Kalau di neraka, kita tidak bisa mati lagi. Karena sudah mati. Jadi kita akan dibakar, disiksa, sakit. Selama-lamanya tidak akan berhenti. Kasihan nggak? Kasihan. Hari ini saya belajar bahasa baru. Apa? Onde-onde ya? Saya bilang onde-onde bukan main itu apa? Lihat itu si ondel-ondel, jangan sakit. Jangan bodoh, bijaksana. Nanti lihat si ondel-ondel matanya bagus, lu juga keoperan mata. Nanti lihat si ondel-ondel langsung juga nggak tahu ngapain. Jangan kejar-kejarin yang duniawi. Kita harus bertampil pleasant, ya. Tapi jangan karena itu kita jadi ini segala macam. Belajarlah mempercantikkan jiwa kita daripada yang ini gara-gara si itu. Kan bodoh kan? Nanti dia udah ke neraka, kita juga ikut ke neraka. Aduh, rugi 2 kali. Betul nggak? Ibarat udah ditendang, ayo minta ditendang lagi sekali lagi. Kan bodoh kan? Carilah kebenaran. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Upah sedang menanti. Allah akan memberi upah bagi dia yang sungguh-sungguh mencari. Amin. Apa yang terjadi dengan suami saya? Dia keluar dari rumah sakit, dari ruang operasi hari Jumat, dia bilang, izinkan saya pulang. Amanku. Saya mau pulang ke rumah Bapak. Saya melihat dia sengsara seperti ini. Saya berkata kepadanya, oke, kamu sini. Saya ketemu nanti di PK. Saya sudah bersedia melepaskan dia. Itu Jumat. Ya. Sabtu. Tengah malam jam 12. Saya lagi nungguin dia di sini, dia lagi turun di sana. Tiba-tiba dia nangisnya besar-besaran. Lihat ya, ini mukanya galak-galak gitu seperti yang juga dia nggak pernah nangis tuh. Operasi 20 jam ya, oke nggak pernah nangis. Waktu itu dia nangis kalau cuma di zaman Tuhan. Dia nangis. Tubuhnya ini gemetar. Dia sampai kasurnya juga gemetar.
down. He said, Jesus is here, Jesus is here. Saya lihat kondisi dia, saya lari ke samping kaca. Dan begitu saya lari, kami sudah pernah berdoa. Saya masuk di hadapan Tuhan. Bahkan saya tidak berani mengangkat kepala. Saya cuma tahu, saya cuma bisa bertutur. Hadirat yang begitu kudus, hadirat yang begitu luar biasa, begitu besar, begitu indah. Bahkan saya tidak berani meminta hubungan suamiku. Kita belum tahu kudus itu seperti apa. Sampai kita mengalami masuk di hadirat Tuhan yang begitu kudus. Saya cuma bisa bersyukur. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kita? Tuhan yang maha luar biasa, cipta langit dan bumi dan segala isinya. Tapi dia datang ke dunia ini, dicambuk, disalibkan, agar setiap yang ikut dengan perintahnya tidak akan masuk ke neraka. Siapakah kita? Kita Kristen neraka. Tidak tahu masuk di hadirat Tuhan. Setiap kali kita masuk di hadirat Tuhan, kayak shopping, ada listnya. Tuhan berkatin ini ya, berkatin itu ya, minta ini ya, minta itu ya, semua beres ya, semua beres ya. Anak baik, suami baik, bisnis baik, kalau bisa uang lebih banyak lagi, kalau bisa rumah lebih gede lagi. Ya. Shopping list, shopping. Tapi kalau kita tahu bagaimana masuk di hadirat Tuhan, cuma dua hal. Pada saat kita masuk di hadirat Tuhan, nggak cukup. Karena dia sudah mati di kayu salib. Sebab karena kematian ini kita tidak perlu dibakar di neraka, sudah cukup. Yang lain-lain itu bonus. Sudah cukup. Yang kedua, apakah kita pernah berhadapan kepada Bapa surgawi kita dan kita bertanya seperti ini? Am I right? Sudah benar. Setiap yang aku pikirkan, setiap yang aku rasakan, setiap yang aku lakukan dengan kasih Tuhan. Mau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba saya melihat dia bernapas, tarik nafas, terus dia tidur. Sabtu ya. Keesokan harinya Minggu, operasi Jumat ya, ini Minggu ya. Jam 8 pagi, tiba-tiba suster datang. Rek, halo, bangun, mana suamimu? Mana suamiku? Gua jagain suamiku hilang mau tahu. Si suster saking udah kaget ya, pencet emergency button darurat kan. Kering, pasien hilang, ribut di sana. Yang si ini di luar dia dari kamar mandi. Dia buka pintu. Kok ribut? Siapa hilang? Ada yang tarik gua ya? Kita berdua biasanya. Betul Mbak? Dia keluar. Kenapa? Susternya. Lu tahu operasi otak enggak? Operasi otak 2 minggu nggak boleh turun dari jalan tahu. Lu sekarang balik lagi ke kandangmu. Sekarang juga. Lu nakal banget.
tenang. Suster tenang, oke? Saya oke. Suster bilang, enggak oke. Enggak kelanjut. Oke. Dia bilang, semalam Tuhan Yesus datang. Dia menjamahku di sini. He touched me right here. And He breathed a new breath of God into my nostril. Dia menghembus nafas yang baru di lubang hidungku. Dan aku bisa bernafas. Tadi pagi, saya bangun, saya lihat kamu lagi tidur. Jadi saya kasih kamu tidur, rasanya saat kamu capek. Saya lihat, saya bisa melihat dengan jelas. Sakit udah nggak ada, sama sekali. Saya coba turun ranjang, dia bisa jalan nggak? Turun ranjang, saya bisa jalan. Terus saya panas banget. Ya udah saya ke mandi loh. Suster bilang, nah kalau balik lagi ke ranjang sekarang juga, ya. Panggil dokter kamu datang. Dokternya juga Kristen, profesor nomor 2 di Singapura, ahli bedah otak. Dokternya lihat dia, bisa kayak gitu. Dia bilang, 1 tahun saya operasi 50 lebih kasus bedah otak. Saya nggak pernah melihat mukjizat seperti ini. Jawaban dia, dia tunjuk di atas. Dokternya lihat. Contohnya, ada yang dari ini, yang suaminya kayak angger, betul? Jawaban dia. Begitu kita mendengar suara seperti itu, pasti kita di-pressure. Oh iya ya Tuhan, di mana engkau? Betul? Tapi dia tidak. Jawaban dia begitu. Kamu tanya aku di mana Tuhanku? Kamu benar-benar mau tahu di mana Tuhanku? Tuhanku namanya Immanuel. Dia ada di sini. Dia tetap menyertaiku dan tidak akan pernah meninggalkanku dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah di mana Tuhanku. Tinggal kedua kali itu berarti perempuan sial. Bagaimana jika anakmu kehilangan pasangan kedua kali? Saya kira mungkin untuk ibu-ibu. Bagaimana jika suamimu kabur? Bagaimana jika habis dengar ini kita stres? Betul? Pada saat kita stres, bagaimana kita bisa berpaling kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mencari Tuhan? Nggak bisa kan? Betul? Bagaimana kita bisa beriman? Nggak bisa kan? Jawabanku begini. You tanya aku bagaimana jikalau? You ask me what if, right? This is my answer. What if not? Bagaimana jikalau tidak? Mau mati? Mau hidup kayak suamiku? Sembuh kayak suamiku? Tidak sembuh kayak suamiku? Mau pulang, mau pergi, mau gimana pun, Tuhan engkau tetap baik. Dan aku akan tetap berdiri kokoh. Memuji namamu. Teman-teman, berdiri kokoh. Berdiri kokoh menjadi pelaku firman. Nanti upahmu akan datang. Dan upahmu akan banyak di surga. Amin. Saya beri kemuliaan. Kita kalau bisa di yang ada seperti biar ibu-ibu lebih kenal.
our hearts a hope for so long we barely understand.